Al-mautu, kematian. Lil abdi, bagi seorang hamba. Ya kalau hamba itu ya konotasinya, apalagi dikaitkan dengan ayat yang kita kaji ini, seorang hamba yang muslim. Kematian bagi seorang hamba itu lebih baik daripada hidup. Kaidah ini sifatnya umum, sehingga kalau ada di sana pengecualian, ya namanya segala sesuatu yang bersifat umum itu sangat terbuka terjadi pengecualian, taksis. Kematian bagi seorang hamba, ya kita semua, lebih baik daripada hidup. Bukan medeni ya. Jadi mati itu lebih baik dari hidup. Sudah divonis oleh dokter, ini penyakit nggak bisa disembuhkan secara medis, studium 4 umpamanya. Seorang muslim juga, coba kita obati dengan pengobatan alternatif. Itu mereka berani untuk lari ke dukun dalam rangka jagani supaya nyawa di dalam tubuh itu murah ketang pirang dino pirang sasi masih mau kerasan, masih mau kerasan. Ini dokter memvonis nggak bisa diobati, obati dengan herbal kalau gitu. Ya saya tidak katakan herbal itu jelek ya, tapi kok percaya pada dokter, lah kemudian lari ke herbal sementara dokter nggak nganjurkan begitu. Ini menunjukkan suatu bukti betapa besarnya kecintaan kita kepada hidup, betapa besar ketakutan kita kepada kematian. Jadi kalau mendengar kata-kata kematian itu berdiri bulu kuduk itu. Kalau yang mati lebih tua dari dia, wah, umurku gur kacek setahun nih, gak tahun depan saya nyusul. Itu kata-kata itu bernada kekhawatiran, bernada kekhawatiran. Apalagi kalau yang meninggal itu orang yang lebih muda dari dia. Muga-muga aku dilompati gitu. Mati kok melompati terus piye? Ala kulli hal bertentangan dengan ini. Al-mautu lil abdi khairum minal hayati. Apa argumentasi yang diambil oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam mengangkat materi itu? Li'annahu, karena dia idza kana sholihan, apabila kana adalah sholihan, orang yang soleh, fal akhiratu
maka kehidupan akhirat itu khairul lahu minad dunya, lebih baik bagi dia daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum minal ula. Bagi orang yang soleh, kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi kapan saja dia meninggal itu lebih baik daripada tetap hidup. Yuh. Logikanya, selama dia itu menjadi seorang yang soleh, semakin bertambah usianya, tentunya semakin bertambah amalnya. Allahumma aslih li dini alladzi huwa gimana? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'asi waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatam min kulli syarr. Ini doa orang yang soleh. Ya Allah, perbaikilah dinku, itulah penjaga kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku, karena di atasnya aku hidup. Ya Allah, jadikanlah hidup itu penambah dari semua kebaikan, dan jadikanlah kematian itu suasana istirahat dari perbuatan buruk atau dari keburukan. Kalau seorang soleh itu dikaruniai oleh Allah tambahan umur, itu berarti tambahan amal soleh, artinya iman itu paling tidak langsam atau bahkan naik. Ya itu tadi, waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan dari semua kebaikan. Tapi suasana untuk berspekulasi, ya nek sesuk tambah apik, lah nek tambah elek. Ya di sini lah. Kalau bertambah umurnya itu menjadikan kehidupan dia di dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah itu suatu peningkatan yang nyata. Khairukum man tala umruhu wa katsura amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling panjang umurnya dan paling banyak amalnya. Tapi sekali lagi spekulasi. Kalau kita berani mengatakan besok pagi saya akan tetap soleh seperti hari ini, mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan yang terjadi itu sebaliknya. Yang terjadi itu sebaliknya. Ya kalau sering kita angkat kisahnya Ubaidillah ibnil Jakhas, begitu ya. Itu bertambah usia, bertambah amal, hijrah meninggalkan tanah air dalam rangka menyelamatkan iman. Di tempat di mana mestinya dia selamat dari godaan orang-orang kafir Quraisy, Tanasor malah menjadi orang Kristen. Ya mudah-mudahan tadi
semakin panjang usia saya, semakin banyak amal saya. Tapi sekali lagi itu spekulatif. Sehingga mati hari ini itu lebih baik kalau dia orang soleh. Dan kisah para nabi, saya angkat Nabi Dawud, termasuk Rasulullah, termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk itu, kalau boleh kita simpulkan, yang ada itu rasa gembira ketika berita dari alam gaib tentang kematian mereka itu sudah berada di pelupuk mata. Utsman bin Affan itu dalam rangka membaca mushaf, bermimpi ketemu Rasulullah. Utsman, besok pagi siamlah kamu, poso. Nanti kalau kamu siam, iftarnya bersama-sama saya. Bersama-sama saya. Tidak mungkin Rasulullah akan kembali ke dunia. Tidak mungkin Rasulullah membawa makanan dari jannah untuk dimakan berdua bersama Utsman. Rasulullah sudah wafat. Satu-satunya pemahaman, besok pagi itu saya akan ketemu dengan Rasulullah, berangkat dari mimpi tadi. Nanti di sana akan iftar bersama. Dan itu yang terjadi. Jadi bukan kekhawatiran ya. Bukan kekhawatiran. Nah, coba kita muhasabah. Ngapa ketakutan kepada kematian? Jawabannya satu, kita itu masih kumandel-kandel kepada dunia, sehingga kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang memisahkan segala kesenangan. Meskipun Rasulullah juga mengatakan hadimul ladzat. Hadimul ladzat. Yang memotong atau yang merusak kenikmatan. Dagingnya ngon kulkas isih. Gitu ya. Malah urung bakto wis diterikekan. Itu kalau ditelusuri persoalannya cuma itu. Ya bahasa mungkin yang apa namanya, yang aktual hari ini, daging Idul Adha kemarin itu belum habis. Lah kok ngentekke sapa nek aku mati ya. Coba kita baca doa Nabi Yusuf. Rabbi, oh masya Allah, jazakallah khairan. Qad ataitani minal mulki wa alam tani min ta'wilil ahadits fatiros samawati wal ard. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Coba kan praktik hitung iki sok-sok wedi itu. Ayat berapa? 100? 101 kalau enggak. 101. Tolong dibaca akhi Abu Walid. Ya Rabbu, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takdir mimpi. Ya Rabbu, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan kurang, saya bacanya kurang itu ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman. Terus? Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Oh, ini doa itu diucapkan Nabi Dawud dalam keadaan kehidupan dunia beliau sedang berada dalam puncak prestasi.
prestasi keduniaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika doa itu dibaca sedang berada di dalam puncak yang paling tinggi. Qad ataitani minal mulki, telah karuniakan kepadaku sebagian dari kerajaan, aku menjadi seorang pembesar di negeri Mesir. Engkau ajarkan kepadaku untuk menakwilkan mimpi. Dalam posisi seperti ini, mestinya berdoa bagaimana supaya keberadaan saya sebagai pembesar di negeri Mesir itu diperpanjang oleh Allah. Jangan berakhir tanggal 9 Desember gitu loh. Kalau ukuran hari ini begitu. Tapi ketika dunia itu betul-betul sedang berada dalam puncak prestasi, doa beliau, tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisolihin, pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Nabi Yusuf sadar bahwa dunia yang aku miliki ini suatu kenikmatan. Tapi kenikmatan tadi menjadi sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Coba bersama-sama kita renung. Kalau itu orang soleh, maka kematian itu identik dengan husnul khotimah. Identik dengan husnul khotimah. Dan tidak semua nabi dan rasul, tidak semua orang-orang yang soleh itu mesti dikaruniai usia panjang. Rasulullah itu 63, Abu Bakar sama 63. Dalam riwayat Umar bin Khattab juga 63. Ya Utsman bin Affan 80 tahun ya. Tapi Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Jadi tidak mesti dijadikan usia panjang itu sebagai tolok ukur dari bukti kecintaan Allah kepada seseorang.